Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah Basirah 22. Masih belum beranjak dari ayat 1. Bismillah. Fokus nama Allah dan sadar akan kelanggengan wujudnya yang senantiasa menyertai diri ini, menyertai alam semesta, yang senantiasa mengatur dan mengendalikan diri ini, yang paling kita utamakan dan harus kita sadari bahwa Nur Muhammad ini senantiasa membimbing diri ini. Kita buktikan. Ketika Nur Muhammad ini mentajalikan ruh, maka ruh inilah masuk ke semua rongga-rongga tubuh ini. Ketika masuk ke diri ini dinamakan nyawa. Ketika meliputi telinga dinyatakan sama. Ketika meliputi mata dikatakan basar. Ketika meliputi lisan dikatakan kalam. Nah, Nur Muhammad ini yang senantiasa dan sedang mengaktifkan lisanku saat ini, mengaktifkan basarku saat ini, mengaktifkan mataku saat ini, dan sedang mengaktifkan telingaku saat ini. Ketika sedang mengaktifkan organ-organ tubuh ini, harus kita sadari, harus kita syukuri. Sadar adalah syukur, harus kita saksikan. Syukur, syahadah, mi'raj itu artinya sama. Kita saksikan semua. Nah, ketika kita sudah lihai menyaksikan setiap saat peran yang sedang mengaktifkan organ tubuh ini, maka karena energi ini adalah energi atau Nur Muhammad ini adalah sifat yang sedang dipinjamkan oleh Allah SWT berupa sifat ma'ani yang 7. Maka kita akan sungkan ketika mata kita diaktifkan, jadilah kita berbasar melihat untuk dipergunakan pada penglihatan yang maksiat, pendengaran yang maksiat, perkataan yang tidak terpuji. Inilah bukti bahwa Nur Ilahi, Nur Muhammad, energi Ilahi adalah senantiasa membimbing diri ini ke jalan yang bagus. Kalau ternyata diri ini belum merasa terbimbing dengan adanya Nur ini, berarti basirah kita buram. Berarti mata jiwa kita, ainul basirah kita ini adalah kurang. Mata jiwa kita ini buram. Kalau buram gimana? Ya dicuci. Dicuci setiap saat, bertakhalli. Semua sifat-sifat yang tercela adalah kita bersihkan dengan 2 hal, bertakarrub dan bermakrifat. Takarrub saja nggak cukup. Berapa orang yang bertirakat, sholat ratusan rakaat, kemudian khatam Quran ratusan rakaat, tapi tidak cukup untuk membersihkan mata jiwa yang kotor ini. Jadi harus bermakrifat. Bermakrifat ini harus dibimbing dengan orang yang bisa membimbingnya. Ketika kita sudah tahu konsepnya, maka kita akan dituntun oleh pembimbingnya sesuai dengan konsep ulama rohani yang sudah dipaparkan dengan mudah. Tidak banyak, bukan 1 jilid kitab. Hanya Aqidatul Awam.
cuman dipaparkan dan dikonsep baik oleh ulama ini, sehingga apa? Ketika kita bermakrifat kemudian bertakarrub, maka akan menemui jalan tulang menuju ma'rifatullah. Dua-duanya adalah tiket untuk menyaksikan Allah, untuk menyadari kehadiran Allah, untuk mi'raj setiap saat. Makanya ada kata-kata orang sering mi'raj, ya itu yang mi'raj adalah ruhnya. Beda dengan Nabi sama jasadnya. Kalau kita ada rohaninya, yang roh yang sudah bermakrifat, kemudian di cleaning dengan pendekatan riyadhah sesuai yang dituntun oleh Allah ini. Insya Allah semuanya jiwa ini setiap saat akan menyadari kehadiran per Allah, akan menyaksikan setiap saat akan kehadiran peran Allah, akan merasakan setiap saat. Itulah mi'raj atau syukur atau syahadah. Memang syahadah itu adalah harus disaksikan dengan nyata. Ketika bertahiyat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi ternyata hanya lisan tidak cukup bertilafat. Harus kita alami di awal takbir sampai akhir salat, yaitu salam. Awal takbir, awal salat takbiratul ihram, itu dengan salam. Dari awal kita harus menyadari akan peran takbiratul ihram, siapa yang berperan. Ketika berucap, baca Fatihah, rukuk, sujud, semua yang berperan hanyalah nur ilahi, nur Muhammad, energi dengan kata lain yang mempunyai kemampuan, yang memberi kemampuan tenaga dalam segala aktivitas ibadah apapun. Semoga bermanfaat.